Kami dari kelompok 5 akan memperagakan coaching untuk supervisi akademik. Ya, dengan saya Yati Rohaiti dari SDN 1 Cilajah, CGP Angkatan 9, dan teman saya, silakan. Trisna Cita Eka Noviani, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 5 Kuningan. Ya, eh, langsung saja. Assalamualaikum Bu Cita. Waalaikumsalam Bu Yati. Ada apa ya Bu? Boleh tidak saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Boleh Bu, silakan dengan senang hati. Ada permasalahan apa Ibu? Kok sepertinya kesal begitu? Iya nih Bu, tadi waktu mengajar di kelas ada siswa yang bikin saya kesal Bu. Kesal kenapa Bu Yati? Coba ceritakan dengan tenang Bu. Iya Bu, begini, ada salah satu siswa saya yang hobinya itu selalu membuat keributan. Bisa dijelaskan Bu, keributan yang seperti apa yang Ibu maksud? Eh, iya, anak tersebut tuh selalu berantem ya dengan temannya ketika sedang KBM. Dia teh baperan Bu, masalah sedikit juga bisa dia dijadikan besar begitu Bu. Baik, lebih bisa spesifik lagi nggak Bu yang bikin dia baper apa sehingga mengajak temannya itu berantem menurut Ibu? Oh iya, jadi begini, tadi itu ada temannya tidak sengaja menyenggol dia ketika menulis. Padahal temannya itu sudah minta maaf terlebih dahulu secara langsung, tapi dia tetap tidak terima. Akhirnya mereka berkelahi dan kegiatan pembelajaran pun menjadi terganggu. Selain itu, dia juga selalu gelisah, Bu, jika belajar di dalam kelas sedikit-sedikit nanya kapan istirahat. Tapi kalau pembelajaran di luar kelas itu, ia sangat antusias, Bu. Oh begitu Bu. Jadi anak itu intinya emosian ya Bu, hingga mengganggu KBM di kelas. Mhm. Baik Bu, saya paham akar permasalahannya. Lalu apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini Bu? Iya, Bu Cita, begini ya, saya teh ingin mengubah perilaku dia agar tidak terlalu emosian, Bu. Setidaknya tidak selalu berbuat gaduh saat KBM berjalan, begitu, Bu. Baik, menurut Ibu perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut? Perubahan yang menunjukkan lebih baik lagi, Bu. Seperti dia bisa menghargai temannya, tidak emosional, dan tidak egois. Begitu, Bu. Baik, kalau begitu sekarang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu siswa tersebut seperti apa Bu Yati? Sebenarnya sih saya juga masih ragu ya, Bu, ya, yang harus saya lakukan itu. Tapi rencananya saya akan berbicara dengan siswa tersebut di waktu dan tempat yang nyaman mungkin ya, Bu, ya, agar dia tidak merasa diinterogasi. Kalau secara dipanggil itu biasanya anak-anak tegang, jadi tidak bisa, meluangkan atau meluapkan isi hatinya begitu ya. Jadi, untuk mencari tahu hal apa saja yang mendasari siswa tersebut berperilaku seperti itu, Bu. Ya, setelah Ibu berbicara dengan siswa tersebut dan Ibu mengetahui hal yang melatar belakangi dia melakukan hal tersebut, rencana apa yang ingin Ibu lakukan selanjutnya? Sepertinya saya akan mencoba untuk mengundang orang tuanya dan, eee, agar dapat berdiskusi ya mengenai hal, ini dengan orang tuanya mungkin, Bu, seperti itu. Baik, rencana Ibu siapa saja yang akan Ibu libatkan ketika Ibu akan mendiskusikan hal tersebut dengan, orang tua si anak tersebut, Bu? Yang pastinya sih dengan orang tuanya, kemudian, kebetulan
saya ada teman ya yang suka menasehati anak karena ia latar belakangnya itu pernah menjadi guru BP, yang nanti mungkin bisa membantu saya untuk menasehati anak tersebut, Bu. Baik Bu Yati, berarti nantinya Bu Yati akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru lain ya Bu ya? Iya betul, Bu, saya akan berkolaboratif dengan teman yang pernah menghadapi permasalahan yang sama. Apakah Ibu siap bertanggung jawab dengan komitmen yang Ibu buat? Maksudnya, Bu? Ya, kan tadi awal Ibu menyebutkan bahwa ingin merubah perilaku anak tersebut agar tidak emosian ya Bu. Iya. Otomatis Ibu harus secara terus-menerus memberikan arahan kepada siswa tersebut Bu. Oh iya, saya siap Bu, karena apabila saya tidak merubah perilakunya, kasihan nanti ke depannya Bu. Anak itu tidak dapat bersosialisasi dengan temannya, terlebih lagi nanti di lingkungan masyarakatnya Bu. Nah, sekarang sudah jelas ya Bu, dari percakapan ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Hmm. Saya ada sedikit gambaran ya Bu, bagaimana cara saya memberikan perubahan bagi siswa tersebut, yaitu dengan cara mengajak berbicara siswa tersebut dengan tenang, berdiskusi dengan orang tua, serta melibatkan rekan guru yang bisa membantu mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin itu Bu, rencananya. Nah, itu Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Sekarang tinggal Ibu melaksanakannya. Semangat Bu ya. Iya, terima kasih Bu Cita atas apa namanya pendampingannya ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik. Oh mohon maaf, terbalik ya Bu ya. Saya Bu Yati yang coaching, saya yang coach. Saya Saya dulu ya Bu coach, ya. saya coach, Ibu coach. Iya, Nah, ya, betul. silahkan. Baik. Bu Yati, sibuk enggak? Enggak terlalu kok, Bu. Ini hampir selesai, tinggal satu siswa lagi yang dikoreksinya. Gimana-gimana? Ada apa? Kok kayak yang jelek moodnya? Iya nih Bu, jelek banget. Kenapa, Bu? Coba ceritakan. Saya barusan kan habis ngajar di kelas 12 TSM. Lalu, Ketika saya sedang menjelaskan materi, itu anak-anak ada yang rame, gaduh, bahkan ada yang terlihat tidak serius mengikuti KBM-nya. jadi dari hal tersebut, apa tujuan Ibu? Ingin mereka semua fokus mendengarkan saya agar materi yang saya berikan itu tersampai dengan utuh kepada mereka, Bu. Oh, oke. Kemudian tadi Ibu bilang mereka terlihat tidak serius mengikuti KBM ya? Nah, dari mana Ibu tahu mereka itu tidak serius, Bu? Mereka terlihat seperti tidak fokus dan bosan, Bu, ketika mendengarkan saya menjelaskan materi. Oh, itu yang menjadi hambatannya berarti ya. Mereka tidak fokus dalam belajar ya, Bu ya? Iya, Bu Yati, betul. Lalu apa yang ingin Ibu lakukan untuk membuat mereka menjadi fokus dalam belajarnya? Apa ya, Bu ya? Saya sepertinya akan memberikan pembelajaran dengan metode yang kekinian ya, Bu. Seperti memberikan materi sesuai dengan gaya belajarnya atau memakai media pembelajaran yang menyenangkan sehingga mereka tidak bosan dan bisa fokus. Nah, betul sekali, Bu. Itu bagus loh. Berarti Bu Cita akan menggunakan metode pembelajaran yang kekinian ya, dan media pembelajaran yang menyenangkan. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul, Ibu. Menurut Ibu, adakah yang dapat membantu Ibu untuk menggunakan metode yang kekinian dan media yang menyenangkan? Sebenarnya kalau untuk mencari metode dan media yang menyenangkan sih bisa saja saya sendiri ya Bu ya.
lihat dari internet sebagai referensi. Tapi saya juga punya teman yang ahli di bidang IT. Mungkin nanti saya bisa meminta bantuan ke beliau. Baik, bagus sekali itu Bu rencananya. Jadi komitmen apa yang Bu Cita lakukan untuk hal tersebut? Saya harus terus-menerus menerapkan seperti yang akan saya sebutkan tadi, Bu. Ibu siap dengan komitmen yang Ibu ambil? Harus siap, Bu, demi merubah mereka agar fokus menerima pembelajaran, terutama pembelajaran saya dan guru-guru yang lainnya. Mantap, nah Bu. Nah, dari percakapan ini, apa sih yang telah Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk memecahkan permasalahan saya, Bu. Baik Bu Cita, mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti ya Bu ya, tentang aksi yang sudah dilakukan Bu Cita. Terima kasih, terus semangat ya Bu ya. Baik, Ibu, semangat. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Yati, selanjutnya kita bahas yang refleksi ya. Refleksi ya. Iya, Ya. refleksi coaching. Nih, oke Bu. Di sini ya ibu dulu yang bahas kan tadi Ibu ya. Jadi coba refleksi milik Ibu dulu. Nanti dari Cita masukannya seperti itu. Bagaimana? Dari Ibu dulu, saya itunya belum ada itunya tadi apa? Apanya Bu? Pertanyaannya yang tadi oleh Bapak tuh. Si diri latihan yang coaching tuh Bu, yang tabel 4 bukan? Yang itu. Atau ada refleksi yang lain? Yang ini kan? Yang Ibu dulu aja, Ibu dulu nanti saya itu. Ya, jadi tabel 4 refleksi diri, latihan coaching, refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, kalau menurut Ibu tadi kita kan sudah melaksanakan percakapan ya Bu ya, dimana ketika percakapan yang kedua itu Ibu sebagai coach dan saya coachee ya Bu ya. Iya. Nah, yang saya tuliskan di sini sih tadi itu yang sudah berjalan dengan baik yaitu komunikasi dengan coachee dan coaching sehingga tujuan dan solusinya tercapai. Atau ada tambahan lagi Bu? Karena sudah sesuai Tirta mungkin ya, sesuai alur sudah tercapai karena sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Iya. Sesuai dengan alur Tirta dan memakai kompetensi ya. Iya. Dan sudah memakai kompetensi coaching. Dari tadi teh kan timbul mendengarkan aktif ya. Mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh. Ya. Satu lagi teh apa Bu ya? Mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau Ibu sendiri, jawabannya apa Bu? Yang mesti ditingkatkan mungkin perbanyak itu ya, pertanyaan-pertanyaan berbobotnya mungkin ya. Sebentar. Kalau Yati sendiri ya, perbanyak pertanyaan berbobot. Udah. Dan fokus
Harus lebih fokus ya. Apa ya, mendengarkan aktif ya? Iya, mendengarkan. Dan mendengarkan aktif. Ya, hampir sama sih Bu sepertinya. Saya juga seperti itu jawabannya. Jadi yang perlu diperbaiki penguasaan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta. Iya. Gitu. Baik, kemudian pertanyaan ketiga Bu, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Berarti intinya harus fokus ya, harus Iya, fokus. kalau jawaban kita ini sih Bu, kondisi present yang dilakukan dengan mendengarkan sesama, Dengan sesama kemudian tentang penjelasan coaching, mulai dari apa tujuan yang ingin dicapai, kemudian identifikasi apa yang menjadi dasar dari permasalahan tersebut, kemudian rencana aksi yang bagaimana yang akan dilakukan, terus meyakinkan coach tentang kesiapannya untuk mengambil tanggung jawab dan terus berkomitmen untuk permasalahan yang dibahasnya. Itu kalau menurut Cita. Atau ada tambahan lagi dari Ibu? Ibu udah itu udah komplit ya Teh ya. Udah berarti ini aja Bu. Iya. Baik, kemudian pertanyaan yang keempat. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu diperbaiki Ya, dan mungkin harus ditingkatkan itu apa Bu? apa ya? Ini kalau dari saya, Mm-mm. ini referensi pertanyaan coaching dari alur tadi online, kemudian belajar dari rekan guru penggerak yang lainnya. Atau mungkin ada tambahan, boleh Ibu? Sama sih, mencari referensi ya, mencari referensi. Kalau dari ini kan berarti dari segi pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kalau di segi apa tadi mendengarkan aktifnya? Mendengarkan aktifnya harus fokus. Bentar Bu. Harus fokus terhadap coaching atau coach ya Bu? Bicara ke coach harus fokus. Coach atau coach. Ya, kemudian apa lagi Bu? Harus fokus terhadap coach atau coach dari mulai awal hingga pertanyaan-pertanyaan akhir gitu ya. Dari mulai awal percakapan, awal hingga akhir percakapan. Kemudian apa lagi Bu? Ada lagi enggak? Melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu ya. Bukan melakukan yang apa ya? Memunculkan pertanyaan terbuka selama proses coaching gitu ya Bu ya? Iya. Selama proses coaching. Oke, ada lagi tidak Bu? Ini teh tadi bentar takut salah. Yang atas teh, yang awal teh dari segi apa tadi? Yang mana Bu? Yang berbobot ya Bu ya? Pertanyaan berbobot. Ya. Nah, terus yang terakhir nih Bu. Nih. Umpan balik dari coach Anda gitu. Berarti mau dari siapa? Dari Ibu dulu atau dari Cita dulu? Umpan baliknya. Ya, ini pertanyaan untuk coach. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Itu jawaban saya ya Bu ya. Jawaban dari
ini teh ini teh ini teh jawaban dari ibu ke saya. Oh, Ya, jadi barangkali teh. perasaan saya setelah di-coaching gitu ya? Iya, Mhm. Ya perasaannya saya merasa lega gitu ya, merasa perasaan lega Bu Yati ya merasa lega. Kemudian karena sudah mendengarkan permasalahan gitu ya, kalau saya coach ya, bukan karena di sini icinya. ibu. Iya, ini teh saya nanya ke ibu kan, Mhm. gitu. Oh, ibu yang coach ya? Kan ibu setelah di coaching oleh saya teh, gimana Saya gitu merasa perasaannya. lega karena, sudah ada solusi Karena sudah ada solusi. Kemudian untuk udah memecahkan permasalahan untuk memecahkan permasalahan ya dan juga merasa senang dan juga merasa senang. Udah Bu, dan terbantu, ya sudah. dan terbantu. Nah, sekarang jawaban saya untuk ibu ya. Jawaban dari Bu Cita, saya merasa terbantu karena dengan coaching ini saya dapat saya mendapatkan solusi yang apa Bu? Yang dapat saya pakai permasalahan saya ini. Kemudian saya juga merasa termotivasi untuk selalu mengimplementasikan keterampilan coaching ini dengan rekan sejawat yang lainnya. Oke, udah selesai. Ya. Biasa. Sedap. Muncul nggak Bu? Muncul? Iya. Nah, muncul Bu? Iya, ada. Ya, ini Bu. Ini masih nama pribadi, nanti diganti aja kelompok. Nah, ini kan jadi pertanyaannya tuh, ini kan tadi sudah didiskusikan. Ini jawabannya. Nah, sama percakapan. Sudah terjawab semua ya sepertinya Bu ya? Ya, udah. Terima kasih. Ya, sudah ya Bu? Sudah. Di stop sharing aja. Stop aja. Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik yang dilaksanakan oleh saya dan Ibu Cita, untuk untuk di akhir
Mari kita lanjut aja. Baik. Pada sesi kedua ini, kami juga mendiskusikan mengenai LK refleksi. Mungkin sekian dari kelompok 5 atas praktek dan pendiskusian LK-nya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi